Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fitri Amalia selaku dosen pengampu Ekonomi Pembangunan 1, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ekta Oktavia, Seva Yukinanti, dan Batara Syanan Saputra akan mempresentasikan hasil kerja kami dari paper yang berjudul Penerapan Konsep Sirkular Ekonomi pada Limbah Plastik Menjadi Bahan Bakar Alternatif. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Iya, bisa next. Oke. Di sini langsung kita masuk yang pertama, yaitu alasan kami mengambil judul penerapan konsep sirkular ekonomi pada limbah plastik menjadi bahan bakar alternatif dikarenakan BBM ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan, namun masalahnya adalah adanya kenaikan harga BBM memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi sektor lainnya. Contohnya ketika BBM naik, maka sektor pakaian, sektor usaha maupun sektor pangan ataupun sektor lainnya itu akan mengalami harga atau kenaikan harga, di mana pemerintah juga di sini tidak lagi mensubsidikan untuk bahan bakar minyak. Selanjutnya masalahnya adalah karena BBM yang kita ketahui seperti Pertalite, Premium, Pertamax maupun solar itu tuh dihasilkan dari minyak bumi. Kita ketahui juga bahwa minyak bumi ini merupakan sumber daya alam yang terbatas, yang tidak terbarukan, yang suatu hari nanti itu akan habis. Kemudian masalah kita lainnya itu adalah meningkatnya limbah plastik setiap harinya, dan juga sampah plastik tersebut hanya bisa terurai dalam ratusan tahun, yang sangat mencemari lingkungan pastinya. Di sini kita bisa lihat ada grafik dari komposisi sampah berdasarkan jenis sampah Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional di tahun 2020. Kita lihat pada gambar yang warna pink di tulisan plastik ini. Jadi sampah plastik ini menjadi kontributor terbesar kedua dari sampah organik, yaitu sampah plastik di situ terlihat menyumbang 17,1% sampah di Indonesia, di mana timbulan sampah harian ini mencapai 90 ton dan timbulan sampah tahunan itu mencapai 33 ton. Dan sampah-sampah ini sangat memberikan dampak negatif bagi kehidupan maupun di lingkungan. Nah, sehingga dari masalah-masalah ini semua ini kita dapat mencari energi alternatif yang terbarukan yang dapat dipakai sehari-hari, yaitu dengan menerapkan konsep circular economy pada limbah plastik di Indonesia, yang nantinya akan diubah menjadi bahan bakar minyak sebagai sumber energi terbarukan yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, boleh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang negara berkembang. Jadi, negara berkembang itu pertumbuhan penduduk beserta perubahan pola hidup masyarakat menjadi salah satu faktor pemicu makin tingginya timbunan sampah di Indonesia. Pada 2017 saja tercatat sekitar 50,8 juta ton timbunan sampah di Indonesia dan diproyeksikan terus bertambah seiring tahun. Di sisi lain, Tiongkok telah menetapkan larangan importasi flexibilimetri yang akan segera diikuti beberapa negara lain. Alhasil, Indonesia beresiko menjadi sasaran negara maju yang mencari pengalihan pasar flexibilimetri dari Tiongkok guna mengatasi persoalan sampah kemasan plastik. Diperlukan kebijakan dan strategis yang tepat dengan menyinergikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Jadi pendekatan tersebut sudah diadopsi sejumlah negara seperti Jepang dengan istilah Sound Meteorological Society, Korea Selatan dengan istilah Green World, Tiongkok dan Uni Eropa konsep sirkular ekonomi yang memperpanjang masa pakai sampah menjadi suatu yang berdaya guna untuk dimanfaatkan kembali sebagai alternatif bahan baku atau didaur ulang menjadi produk baru.
Oke, boleh next. Baik, selanjutnya kita masuk ke energi bersih dan terjangkau. Ya, ini merupakan tujuan ketujuh dari pembangunan berkelanjutan, yaitu memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Kemudian, dengan menggunakan bahan bakar alternatif dari limbah plastik, menggunakan konsep circular economy merupakan langkah yang tepat. Kenapa? Karena dapat menjadi sumber energi yang efisien, berkelanjutan, terbarukan, serta harga yang terjangkau yang nantinya akan kita dapatkan di seluruh kalangan. Maka dengan ini nantinya isu dari persoalan sampah maupun penggunaan bahan bakar dari minyak bumi yang semakin menipis dapat diselesaikan dengan baik di masa yang akan mendatang. Dampaknya itu dapat melestarikan nilai-nilai berkelanjutan dalam pembentukan energi dan melestarikan atau mendorong pemanfaat sumber daya alam yang terbarukan. Sehingga nantinya ketika kita mengaplikasikan jurnal yang kita buat ini akan tercapainya tujuan SDGs di tahun 2030, yaitu nantinya akan adanya akses universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan juga modern, dapat meningkatkan secara substantif proporsi energi yang terbarukan dalam energi campuran secara global, serta dapat mengandalkan laju perbaikan efisiensi energi. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini ada bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif adalah suatu sumber energi yang digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Nah, yang kita tahu kan bahan bakar konvensional itu bahan bakar yang berasal dari fosil yang kalau misalnya terus-menerus digunakan itu kan bakal habis dan bersifat tidak terbarukan. Nah, makanya adanya bahan bakar alternatif ini sangat diperlukan karena pertama dia dapat diperbaharui dan tentunya akan memberikan dampak yang baik berkelanjutan bagi masyarakat. Nah, bahan bakar alternatif ini juga tidak akan hilang dalam waktu dekat dan semakin banyak orang yang akan melakukan penelitian untuk mempertahankan cadangan minyak dalam menunjang kegiatan masyarakat yang menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energinya. Selanjutnya di sini ada pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak alternatif, yaitu dengan metode pirolisis. Nah, sebenarnya pengelolaan sampah plastik itu terdapat berbagai cara, yaitu dengan pirolisis, thermal cracking, atau catalytic cracking. Namun dalam beberapa penelitian, metode pirolisis itu yang paling bagus gitu hasilnya. Nah, pirolisis itu adalah suatu proses penguraian dengan suhu tinggi, di mana memecah senyawa menjadi lebih sederhana dan hanya dapat terjadi ketika dipanaskan. Nah, cara mengubahnya itu dengan sampah plastiknya udah dikumpulin, terus dipanasin pada suhu tertentu tanpa oksigen. Nah, pada suhu tertentu itu plastik akan mencair dan kemudian berubah menjadi gas. Nah, gas dari hasil pemanasan tersebutlah yang mengalami proses pendinginan dan membentuk cairan. Sehingga cairan inilah yang menjadi bahan bakar berupa minyak gitu. Nah, sampah plastik yang sudah melalui proses pirolisis akan otomatis terdekomposisi menjadi material pada fase cair dalam bentuk bahan bakar minyak gitu kan. Nah, metode pirolisis ini juga memiliki kelebihan jika dibanding dengan biofuel atau biodiesel. Antara lain, minyak yang dihasilkan tidak mengandung air sehingga lebih banyak mengandung kalori dan tidak akan menyebabkan korosi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, dalam circular economy. Jadi dalam sistem circular economy itu penggunaan sumber daya, sampah, emisi, dan energi terbuang diminimalisir dengan menutup
sirkulasi produksi konsumsi dengan memperpanjang umur produk, inovasi, desain, pemeliharaan, penggunaan kembali, remanufaktur, daur ulang ke produk semua, atau yang disebut juga recycling, daur ulang menjadi produk upcycling. Jadi sirkular ekonomi dalam konteksnya adalah sistem daur ulang yang menjadikan sebuah sumber bahan bakar alternatif yang terbuat dari limbah, yang dalam konteksnya adalah limbah plastik. Jadi konsep sirkular ekonomi berpedoman pada prinsip mengurangi sampah dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Pendekatan sirkular ekonomi ini berada dengan ekonomi linear tradisional yang menggunakan model ambil, pakai, buang, atau yang istilahnya disebut take, make, and dispose. Dalam sistem sirkular ekonomi, penggunaan sumber daya sampai dengan menutup siklus produksi, konsumsi dengan memperpanjang umur produksi, inovasi, desain, penggunaan kembali, dan semula recycling. Oke, boleh next. Oke nih, selanjutnya kita memasuki solusi dan saran ataupun kebijakan yang akan kelompok kami berikan kepada pembaca. Di antaranya bagi pemerintah nantinya akan mempunyai berbagai kebijakan yang tertulis. Jadi nanti mungkin pemerintah dapat membuat kebijakan berupa menyediakan program-program untuk masyarakat lokal, untuk belajar tentang pentingnya efisiensi energi dan juga energi bersih, ataupun pemerintah juga harus memiliki kebijakan dalam menghentikan investasi dan industri energi intensif karbon, terutama terhadap batu bara, investasi terhadap batu bara dan juga minyak untuk meminimalisir dampak negatif pada lingkungan sekitar. Juga mungkin juga kebijakan yang diberikan lainnya dapat meningkatkan teknologi guna memperluas infrastruktur dalam penyediaan layanan energi yang modern dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, dapat mempublikasikan serta menggunakan teknologi tepat guna dalam proses pemindahan ke bahan bakar alternatif, di mana pemerintah juga harus butuh pengujian standar spesifikasi dari bahan bakar alternatif yang telah kita buat ini untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas dalam hal pemanfaatannya, kelebihan maupun kekurangannya dari bahan bakar tersebut, sehingga nantinya masyarakat itu mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi dalam memakai bahan bakar yang telah diolah dari sampah plastik ini. Kemudian yang ketiga, dapat memperkuat kerjasama internasional sehingga dapat memfasilitasi akses pada riset energi bersih dan juga teknologi yang modern. Kemudian solusi bagi saran untuk industri adalah mungkin nanti sektor industri dapat memberikan dapat sebagai penggerak ataupun sebagai tempat pembuatan dalam proses terubahnya limbah menjadi bahan bakar alternatif, di mana nantinya masyarakat itu cukup untuk menyalurkan sampah saja dan dapat mendapatkan bahan bakar alternatif sebagai energi yang terbarukan yang murah, dapat terjangkau, mudah ditemui dan lain sebagainya. Maka dengan semua ini kita dapat memperoleh output yang terjangkau, aplikatif, serta efek yang berkelanjutan nantinya. Semoga tulisan ini nantinya dapat bermanfaat dari kebijakan-kebijakan yang telah diberikan ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.